Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Rizky SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi KSD dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Antika Dudestari, dengan NIM 221810101064 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Rizka Dinur Aini dengan NIM 221810101018. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu penyelesaian program linier, di mana kami di sini mengambil permasalahan maksimasi. Baik, untuk table of content-nya sendiri, yang pertama di sini ada contoh permasalahan yang akan kami selesaikan, kemudian ada bentuk program liniernya, dilanjutkan dengan penyelesaian program liniernya, dan diakhiri dengan kesimpulan. Baik, untuk yang pertama yaitu contoh permasalahan akan dibacakan oleh Rizka. Baik, untuk contoh permasalahan yang akan kami bahas dan kami selesaikan kali ini yaitu sebuah perusahaan mainan produksi dua jenis set Lego, yaitu Lego City dan Lego Star Wars. Setiap jenis set Lego memiliki proses produksi yang berbeda dan menghasilkan keuntungan yang berbeda juga. Lego City memberikan keuntungan sebesar 70.000 per set, sedangkan Lego Star Wars memberikan keuntungan sebesar 120.000 per set. Perusahaan memiliki sumber daya terbatas berupa plastik, waktu perakitan, dan kotak kemasan yang harus diperhitungkan dalam proses produksi. Di antaranya yaitu 240 kg plastik tersedia per minggu, kemudian 120 jam waktu perakitan per minggu, dan 50 kotak kemasan tersedia per minggu. Untuk setiap Lego City membutuhkan 3 kg plastik, 2 jam perakitan, dan 1 kotak kemasan. Setiap Lego Star Wars membutuhkan 6 kg plastik, 4 jam perakitan, dan 1 kotak kemasan. Kemudian, berapa banyak set Lego City dan Lego Star Wars yang harus diproduksi perusahaan setiap minggu untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. Dari contoh permasalahan ini, maka akan dibentuk uh, bentuk program linearnya yang dimana akan dijelaskan oleh Antika. Baik, untuk bentuk program liniernya sendiri, di sini ada variabel keputusan, di mana untuk variabel X itu merupakan jumlah dari set Lego City yang diproduksi, dan untuk variabel Y-nya itu merupakan jumlah dari set Lego Star Wars yang diproduksi. Untuk bentuk kanoniknya sendiri, di sini ada fungsi tujuan, yaitu tujuan kita untuk memaksimalkan keuntungan. Sehingga untuk fungsi tujuannya sendiri di sini ada Z sama dengan 70.000 X plus 120.000 Y, di mana 70.000 itu merupakan keuntungan dari setiap set Lego City-nya, dan 120.000 itu merupakan keuntungan dari setiap set Lego Star Wars. Nah, untuk fungsi kendalanya sendiri, yang pertama di sini ada 3X plus 6Y kurang dari sama dengan 240. Ini merupakan fungsi kendala dari plastiknya, dari ketersediaan plastiknya, di mana ketersediaan plastik per minggunya itu 240 kg, dan untuk plastik yang dibutuhkan setiap set Legonya itu 3 kg, dan untuk kebutuhan plastik dari setiap set Lego Star Wars itu ada 6 kg. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua, di sini ada 2X plus 4Y kurang dari 120, di mana ketersediaan ini merupakan ketersediaan dari waktu perakitan, di mana maksimal atau ketersediaan waktu perakitan per minggunya, setiap minggunya itu ada 120 jam, dan untuk kebutuhan waktu perakitan setiap set Lego City itu ada 2 jam, dan untuk set Lego Star Wars-nya itu 4 jam, sehingga untuk fungsi kendalanya bentuknya 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 120.
Nah, untuk fungsi kendala selanjutnya itu ada X plus Y kurang dari sama dengan 50. Ini merupakan 50 ini merupakan ketersediaan dari kemasannya, di mana setiap set Lego itu membutuhkan satu kemasan. Ya, untuk satu kemasan untuk set Lego dan satu kemasan untuk set Lego City dan satu kemasan untuk set Lego Star Wars yang tidak boleh lebih dari 50. Kemudian untuk X, Y-nya lebih besar dari sama dengan 0. Untuk bentuk standarnya di sini yaitu kita akan memaksimalkan Z sama dengan 70.000 X plus 120.000 Y plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3. Di mana kita memakai surplus karena untuk tandanya kurang dari sama dengan. Untuk fungsi kendalanya sendiri yaitu 3X menjadi 3X plus 6Y plus 1 sama dengan 240. Kemudian 2X plus 4Y plus S2 sama dengan 120. X plus Y plus S3 sama dengan 50. Di mana X, Y, X1, S2, dan S3 lebih besar sama dengan 0. Baik, untuk penyelesaian program linier, yang pertama akan dijelaskan oleh Rizka. Oke, selanjutnya setelah diketahui bentuk dari program linearnya, kita dapat menyelesaikannya, di mana langkah pertama yaitu kita buat tabel penyelesaian terlebih dahulu. Pada tabel ini terdapat kolom-kolom, di antaranya yaitu kolom CB yang merupakan koefisien dari basis, kemudian CC yang merupakan koefisien dari fungsi tujuan, basis merupakan variabel-variabel yang ada pada fungsi tujuan, kemudian RHS merupakan right hand side atau ruas kanan pada fungsi kendala, dan terdapat tabel rasio. Kemudian pada tabel bagian bawah terdapat JJ min CJ, yaitu untuk mengevaluasi apakah solusi saat ini sudah optimal atau belum. Kemudian selanjutnya kita isi pada tabel basis, yaitu variabel-variabel yang ada pada fungsi tujuan, diantaranya yaitu variabel X yang merupakan set Lego City, kemudian Y yang merupakan set Lego Star Wars, kemudian S1, S2, dan S3 yang merupakan surplus. Setelah diisi basisnya, mohon maaf. Oke, kita lanjut. Setelah kita mengisi pada variabel basis, selanjutnya kita mengisi tabel pada tabel JJ, di mana tabel JJ ini akan diisi oleh koefisien pada fungsi tujuan. Di mana yaitu yang pertama akan kita isi koefisien pada X yaitu 70.000 dan koefisien pada Y yaitu 120.000 dan koefisien pada S1, S2, dan S3 yaitu 0. Kemudian pada tabel baris yang pertama ini akan diisi oleh fungsi kendala yang pertama, yaitu 3 untuk variabel X dan 6 untuk variabel Y, kemudian 1 untuk variabel S1, dan 0 untuk variabel S2 dan S3. Kemudian untuk tabel pada baris kedua akan diisi oleh fungsi kendala yang kedua, dan diantaranya yaitu 2 untuk variabel X dan 4 untuk variabel Y, kemudian 0 untuk variabel S1, 1 untuk variabel S2, dan 0 untuk variabel S3. Selanjutnya, pada tabel baris ketiga akan diisi oleh fungsi kendala yang ketiga, yaitu 1 untuk variabel X, kemudian 1 untuk variabel Y, dan 0 untuk variabel S1 dan S2, kemudian 1 untuk variabel S3. Setelah kita isi dengan fungsi kendala, di sini dapat kita lihat bahwa diagonal utama terdapat pada S1, S2, dan S3. Oleh karena itu, pada tabel basis akan kita isi diagonal utamanya tersebut, diantaranya itu S1, S2, dan S3.
Selanjutnya, setelah kita isi basis kolom basisnya, kita dapat mengisi CB-nya yang merupakan koefisien dari basis ini, di mana koefisien pada S1 yaitu 0, S2 juga 0, dan S3 juga 0. Kemudian, selanjutnya kita isi variabel tabel pada ZC min CJ, di mana pada tabel ini untuk variabel yang X, kolom pada variabel X ini kita kalikan dengan CB dan kemudian akan dikurangi dengan CJ. Jadi untuk langkah yang pertama, variabel 3, koefisien 3 ini akan dikali dengan CB, kemudian yang 2 juga dikali dengan CB, yaitu 2 dikali 0, kemudian yang 1 juga dikali dengan CB, dan hasilnya yaitu 0, di mana selanjutnya dijumlahkan dan dikurangi dengan tabel CJ. Jadi dapat diperoleh bahwa ZC itu sama dengan 0, kemudian 0 dikurangi dengan CJ atau dikurangi dengan 70 sehingga hasilnya min 70.000. Kemudian untuk variabel Y sama seperti yang X, di mana 6 akan dikali dengan 0, kemudian dijumlahkan oleh perkalian 4 dan 0, kemudian dijumlahkan pula oleh perkalian 1 dan 0, di mana hasilnya yaitu 0, kemudian dikurangi oleh tabel CJ pada variabel Y, yaitu 120.000, sehingga hasilnya yaitu min 120.000. Selanjutnya untuk variabel S1, sama juga seperti sebelumnya, di mana 1 akan dikali dengan 0, kemudian dijumlahkan oleh perkalian antara 0 dan tabel CB ini, kemudian dijumlahkan dengan 0 dikali 0 pada tabel CB, kemudian dikurangi oleh CJ pada variabel S1 yaitu 0, sehingga 0 min 0 hasilnya adalah 0. Kemudian sama seperti pada S1, dan variabel X dan Y-nya, untuk variabel S2 ini kita kalikan juga dengan CB, yaitu 0 dikali 0, kemudian dijumlahkan dengan 1 dikali 0, dan kemudian dijumlahkan juga oleh 0 kali 0, di mana hasilnya 0, kemudian dikurangi oleh tabel CJ pada variabel S2 yaitu 0, sehingga 0 min 0 hasilnya adalah 0. Kemudian pada variabel S3 kita kalikan juga dengan CB, di mana 0 dikali 0, kemudian dijumlahkan dengan perkalian 0 dikali 0, kemudian dijumlahkan dengan perkalian 1 dikali 0, di mana hasilnya adalah 0, sehingga selanjutnya dikurangi dengan tabel CJ pada S3, yaitu 0, sehingga 0 min 0 sama dengan 0. Selanjutnya, setelah diperoleh nilai ZC min CJ, dapat kita lihat bahwa hasil dari ZC min CJ ini diantaranya yaitu min 70.000, min 120.000, 0, 0, dan 0. Kemudian dari hasil tersebut kita pilih pada hasil yang terkecil, di mana hasil yang terkecil ini adalah min 120.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kolom pivotnya yaitu pada tabel min 120.000, yaitu pada tabel variabel Y. Setelah diketahui kolom pivotnya, kita alih pada RHS, di mana RHS ini ruas kanan pada fungsi kendala, di antaranya yaitu baris pertama 240, kemudian baris kedua 120, dan baris ketiga 50. Nah, dari RHS ini kita dapat memperoleh hasil rasio, di mana RHS ini kita bagi dengan kolom pivotnya, yaitu kolom Y, sehingga hasilnya yaitu 240 dibagi 6, hasilnya adalah 40, kemudian 120 dibagi 4, hasilnya adalah 30, dan yang ketiga 50 dibagi dengan 1, sehingga hasilnya adalah 50. Kemudian dari RHS ini kita juga dapat memperoleh ZC min CJ pada kolom RHS, yaitu dengan membagi
Maksudnya dikalikan dengan kolom CB yang ada di sini, di mana yaitu 240 dikali 0, kemudian dijumlahkan dengan 120 dikali 0, dan dijumlahkan pula dengan 50 dikali 0, sehingga hasilnya ada 0 pada tabel ZCMJJ ini. Nah, kemudian kita alih ke tabel rasio. Pada tabel rasio ini diperoleh hasilnya yaitu 40, 30, dan 50. Kemudian kita lihat nilai terkecil pada tabel rasio ini adalah 30, yaitu pada basis S2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa baris pivot pada tabel ini yaitu basis S2. Kemudian selanjutnya kita alih ke iterasi yang kedua yang akan dijelaskan oleh Antika. Baik, untuk penyelesaian dengan metode simplex selanjutnya, di sini ada tabel simplex yang kedua, di mana kita akan melakukan UBE untuk tabel ini. Dimana tadi kan udah ketemu bahwa garis pivotnya itu di S2 dan kolom pivotnya itu di Y. Sehingga kita mengganti basis S2 itu dengan Y. Nah, yang tadi awalnya S2, kita ganti sekarang menjadi Y. Nah, untuk melakukan OBE, kita mulai dari baris kedua. Karena tadi kan yang sebelumnya, di tabel simplex yang sebelumnya itu, kita mendapatkan baris pivotnya itu di baris kedua. Sehingga kita memulai melakukan OBE itu dari baris kedua. Nah, untuk melakukan OBE di baris kedua, kita harus membuat baris kedua ini di Y dengan Y ini menjadi satu. Nah, agar nanti menjadi matriks identitas. Sehingga kita perlu melakukan OBE dengan 1/4 B2. Nah, untuk baris B2 ini nanti kita akan kalikan dengan 1/4. Sehingga nanti kita akan mendapatkan mendapatkan 010 ini untuk di kolom Y-nya. Nah, karena baris 2 kita kalikan dengan 1/4, sehingga kita mendapatkan untuk baris Y-nya ini, yaitu untuk variabel X itu setengah, lalu untuk variabel Y itu 1, kemudian S1-nya 0, S2-nya 1/4, dan S3-nya 0. Nah, untuk RHS-nya juga kita lakukan OBE, yaitu dikalikan dengan 1/4, sehingga kita mendapatkan 30 untuk RHS barunya di baris kedua. Nah, untuk baris selanjutnya yang kita akan OBE yaitu baris ketiga. Berarti kita akan untuk kolom Y dan untuk baris S3 kita akan buat 0. Sehingga untuk OBE-nya di sini kita perlu untuk mengurangi baris ketiga dengan baris kedua. Sehingga kita mendapatkan OBE untuk baris tiganya itu di sini ada setengah, 0, 0, minus 1/4, 1, dan untuk RHS-nya itu sendiri ada 20. Karena tadi awalnya yang 50 dikurangi dengan B2 yang baru. B2 yang baru ada RHS-nya kan 30, sehingga 50 dikurangi 30 itu ada 20. Nah, untuk OBE selanjutnya yaitu kita ke baris pertama. Untuk baris pertama kita akan membuat kolom Y yang baris S1 dan kolom Y ini menjadi 0. Sehingga kita perlu untuk
mengurangi baris B1 ini dengan 6B2. Sehingga kita mendapatkan baris barunya setelah di OBE itu ada 0, 0, 1, min 3/2, 0 untuk S3-nya, dan untuk RHS-nya ada kita dapatkan 60. Nah, setelah kita mendapatkan semua baris-baris yang telah di OBE ini, kita akan menentukan ZC min CC-nya. Untuk ZC min CC ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu baris dari fungsi tujuannya ini, yaitu XY, S1, S2, dan S3 dikalikan dengan CB-nya dari koefisien basisnya. Sehingga untuk kolom X ini, kita mendapatkan min 10.000 itu dari 0 dikali 0, ditambah dengan setengah, dikali 120.000, yaitu 60.000, ditambah dengan setengah dikali 0, yaitu 0. Sehingga kita mendapatkan dari kolom ini tuh 60.000, lalu kita kurangi dengan CJ-nya, di mana CJ-nya dari X itu kan 70.000, sehingga 60.000 dikurangi dengan 70.000, kita dapatkan ZC min CJ untuk kolom X-nya itu yaitu minus 10.000. Nah, untuk Y-nya juga sama, yaitu 0 kali 0 ditambah 1 dikali 120.000 ditambah dengan 0. Sehingga hasilnya adalah 120.000, lalu kita kurangi dengan CC, di mana CC-nya 120.000, sehingga kita dapatkan ZC min CC untuk kolom Y-nya itu 0. Kemudian untuk S1-nya, yaitu di sini kita 1 kali 0, ditambah 0 kali 120.000, ditambah 0 dikali 0, yaitu 0, dikurangi dengan CJ dari S1-nya, yaitu 0 juga, sehingga kita dapatkan ZC min CC-nya, yaitu 0. Untuk S2-nya juga sama, min 3/2 kita kalikan dengan 0, ditambah 1/4 dikali 120.000, dikalikan dengan min 1/4 kali 0, sehingga kita dapatkan 1/4 kali 120.000 itu 30.000, dikurangi dengan CJ-nya itu 0, sehingga 30.000 dikurangi 0 itu tetap, yaitu 30.000, sehingga kita dapatkan ZC min CJ untuk kolom S2 yaitu 30.000. Nah, untuk S3-nya juga kita kalikan dengan CB, yaitu 0 kali 0, ditambah 0 kali 120.000, ditambah 1 kali 0, hasilnya 0, dikurangi dengan CB-nya, CB dari S3 juga, maaf, dari CJ-nya, CJ dari S3 juga 0, sehingga kita kurangi 0, dikurangi 0, kita dapatkan ZC min CJ-nya untuk S3, yaitu 0. Nah, untuk RHS-nya juga sama, kita kalikan dengan CB, di mana 60 dikali 0, ditambah 30 kali 120.000, ditambah dengan 20 kali 0. Sehingga kita dapatkan 30 kali 120.000 itu 3.600.000. Mohon maaf, di sini ada typo ya, sedikit typo, nolnya kurang 1. Ini aslinya 3.600.000. Nah, untuk rasionya sendiri, mohon maaf, sebelum menentukan rasio, kita menentukan kolom pivotnya terlebih dahulu, yaitu karena ini merupakan permasalahan maksimasi, sehingga untuk menentukan kolom pivot, kita mengambil dari nilai ZC min CC yang paling negatif. Sehingga kita dapatkan di sini kan untuk ZC min CC yang paling negatif, yaitu minus 10.000. Sehingga kita dapatkan kolom pivotnya itu ada di kolom X-nya ini. Jadi kolom X-nya ini menjadi kolom pivot. Nah, karena kolom pivot udah kita ketahui, jadi kita bisa menentukan rasio. Kita bisa mendapatkan rasio dari tabel simplex ini.
di mana untuk mendapatkan rasio kita akan melakukan pembagian RHS dengan kolom pivotnya itu tadi, di mana kolom pivotnya tadi kan kolom X ini. Nah, untuk rasio yang pertama, rasio untuk S1 itu kan RHS-nya itu 60 dibagi 0, sehingga tidak boleh ada pembagi 0, tidak terdefinisi, sehingga untuk rasionya kita kosong saja. Untuk yang kedua, RHS, untuk rasio yang kedua kita dapatkan dari 30 dibagi dengan setengah, sehingga kita dapatkan rasionya untuk basis yaitu 60. Dan untuk rasio yang basis S3-nya itu kita dapatkan dari 20 dibagi dengan setengah, sehingga kita dapatkan 20 dibagi setengah itu 40. Mohon maaf. Oke. Sehingga kita bisa menentukan baris pivotnya. Karena untuk menentukan baris pivot, kita lihat dari rasio yang mempunyai nilai positif terkecil. Nah, di sini kan rasionya ada 60 dan 40, sehingga kita pilih nilai yang memiliki rasio yang memiliki nilai positif terkecil, yaitu 40, sehingga kita dapatkan baris pivotnya itu yaitu baris S3 ini. Nah, jadi kita dapatkan kolom pivotnya itu kolom X, dan baris pivotnya itu adalah dari basis S3 ini. Sehingga selanjutnya kita akan bisa menentukan tabel simplex yang untuk iterasi selanjutnya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Rizka. Baik, selanjutnya kita lanjutkan untuk iterasi yang ketiga. Pada iterasi sebelumnya telah diperoleh untuk kolom pivotnya yaitu pada kolom X dan baris pivotnya yaitu pada baris S3. Jadi selanjutnya kita lakukan operasi baris elementer pada tabel simplex ini, di mana untuk bagian yang kolom pivot dan baris pivot, yaitu pada bagian yang ini akan kita ubah terlebih dahulu menjadi 1. Kemudian untuk kolom di atasnya akan dirubah menjadi 0 dan 0, sehingga akan menjadi bentuk diagonal utama. Untuk merubah bagian ini menjadi 1, kita kali baris ketiga ini dengan 2, sehingga pada baris ketiga ini akan dikali oleh 2 semua. Untuk kolom yang pertama, yaitu untuk kolom variabel X, kita kali dengan 2 sehingga hasilnya 1. Kemudian yang Y menjadi 0, dan S1 menjadi 0, dan S2 menjadi min 1/2, dan S3 menjadi 2. Kemudian untuk RHS-nya, kita kali dengan 2 juga, karena pada RHS yang sebelumnya di baris 3 ini adalah 20, sehingga kali 2 menjadi 40. Kemudian setelah kita lakukan OBE pada baris ketiga, selanjutnya kita lakukan OBE pada baris kedua untuk mengganti bagian yang ini menjadi 0. Jadi untuk OBE-nya yaitu kita baris 2 dikurangi dengan 1/2 dari baris 3 yang ini. Sehingga kita peroleh untuk variabel X-nya sama dengan 0, kemudian untuk variabel Y adalah 1, untuk variabel S1 adalah 0, dan variabel S2 adalah 1/2, dan variabel S3 adalah min 1. Kemudian untuk LHS-nya sama, kita kurangi juga antara B2 dikurangi dengan 1/2 dari B3, sehingga hasilnya adalah 10. Kemudian pada baris yang pertama, karena pada bagian ini sudah menjadi 0, jadi tidak perlu kita lakukan OBE lagi.
sehingga hasilnya tetap yaitu 0 untuk variabel X, dan untuk variabel Y adalah 0, S1 juga, sama dengan 1, S2 yaitu min 3 per 2, dan S3 adalah 0. Kemudian untuk RHS-nya juga tetap menjadi 60. Setelah kita lakukan OBE, selanjutnya kita rubah pada bagian kolom basis, di mana pada bagian S3 dapat kita rubah menjadi kolom pivot yaitu X. Sehingga S3 kita rubah menjadi menjadi X. Kemudian untuk CB-nya juga kita rubah pada koefisien dari X yaitu 70.000. Kemudian setelah itu kita cari ZC min CC-nya dengan langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya, di mana pada bagian basis ini ya kita kali dengan kolom CB, sehingga selanjutnya kita kurangi dengan bagian CJ ini. Jadi untuk yang variabel X di sini kita kalikan 0 dikali 0, kemudian dijumlahkan dengan 0 dikali 120.000, kemudian dijumlahkan lagi dengan 1 dikali dengan 70.000, sehingga hasilnya adalah 70.000, kemudian dikurangi dengan CJ, sehingga menjadi 70.000 dikurangi 70.000 menjadi hasilnya adalah 0. Kemudian untuk variabel yang Y, sama kita kalikan juga 0 dikali 0, kemudian 1 dikali 120.000, dan untuk baris yang ketiga yaitu 0 dikali 70.000, sehingga hasilnya adalah 120.000, kemudian dikurangi dengan CJ pada variabel Y yaitu 120.000, sehingga hasilnya adalah 0. Kemudian untuk yang S1 kita kalikan juga antara 1 dikali 0, kemudian 0 dijumlahkan dengan 0 dikali 120.000, kemudian dijumlahkan lagi dengan 0 dikali 70.000, sehingga hasilnya adalah 0, kemudian dikurangi dengan tabel CJ pada bagian S1 yaitu 0, sehingga 0 dikurangi 0 adalah 0. Kemudian untuk S2 kita kalikan juga dengan CB, sehingga min 3 per 2 dikali 0 dijumlahkan dengan 1 per 2 dikali 120, kemudian dikalikan juga, dijumlahkan juga dengan hasil dari min 1 per 2 dikali 70.000, kemudian hasilnya dikurangi dengan tabel CJ pada S2, sehingga hasilnya adalah 25.000. Selanjutnya untuk yang S3 kita kalikan juga dengan tabel CB, sehingga 0 dikali 0, kemudian dijumlahkan dengan min 1 dikali 120.000, kemudian dijumlahkan juga dengan hasil dari 2 dikali 70.000. Kemudian dikurangi dengan tabel CJ pada S3 yaitu 0, sehingga hasilnya adalah 20.000. Selanjutnya dapat kita lihat untuk ZC min CJ pada tabel RHS itu sama, kita kalikan juga antara 60 dikali 0 dijumlahkan dengan hasil dari 10 dikali 120.000, dan dijumlahkan juga dengan hasil perkalian dari 40 dikali 70.000, sehingga hasilnya adalah 4 juta. Nah, pada tabel ZC min CJ ini dapat kita lihat bahwa hasilnya adalah positif semua. Jadi karena pada program linear ini adalah memaksimalkan, maka dapat disimpulkan bahwa pada iterasi ketiga ini diberhentikan karena pada tabel ZC min CC ini berupa bilangan positif semua. Jadi dari sini dapat disimpulkan diperoleh hasil L dari X, Y, dan S1, di mana X-nya adalah 40, dan Y-nya adalah 10, dan S1-nya adalah 60. Kemudian untuk nilai Z-nya yaitu 4 juta. Selanjutnya dapat pula kita simpulkan hasil dari penyelesaian permasalahan ini yaitu seperti ini, dan kemudian akan dijelaskan oleh Hantika. Nah, baik, setelah kita melakukan penyelesaian dengan metode simplex, dengan tabel-tabel simplex yang udah kita jelaskan tadi, yang udah kita kecilkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa kita dapatkan nilai X-nya itu adalah 40, Y-nya 10, S1 60, di mana S2 sama S3-nya itu 0, dan untuk Z-nya itu adalah 4 juta. Nah, sehingga kita dapat simpulkan berdasarkan hasil dari penyelesaian permasalahan program linear dengan menggunakan metode simplex sebelumnya, yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus memproduksi sebanyak 40 set Lego City dan 10 set Lego Star Wars per minggunya, agar kita bisa memaksimalkan penggunaan sumber daya
penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan memperoleh keuntungan maksimal yaitu sebesar 4 juta. Keterbatasan sumber daya seperti plastik, waktu perakitan, dan kotak kemasan semuanya digunakan secara optimal tanpa ada sisa. Nah, sehingga untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk memaksimalkan itu ya kita perlu untuk menggunakan atau memproduksi ini untuk X-nya itu yaitu sebanyak 41 Lego City dan untuk Y-nya ini sama dengan 10 yaitu 10 set Lego Star Wars per minggunya. Sehingga kita akan mendapatkan keuntungan yang maksimal yaitu sebesar 4 juta. Seperti itu. Nah, Baik, sekian paparan materi mengenai penyelesaian dari permasalahan program linear khususnya pada Maksi-Maksi. Mohon maaf apabila presentasi dari kami kurang sempurna dan ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.